Di tampilan modul pada bagian pertama pelajari modul khusus pada kolom prinsip pengajaran dan asesmen ya, yang merupakan materi pertama di PPG Dalja Piloting 2024 ini, ada beberapa yang akan kita lengkapi. Di sini di bagian prinsip pembelajaran ada 4 yang akan kita pilih, dan masing-masing prinsip pembelajaran ini membutuhkan aksi nyata yang akan kita unggah di drive kita masing-masing. Nah, ini pada bagian aksi nyatanya, bagaimana UBD ini membantu guru. Jadi setiap komponen yang kita pilih pada bagian akhirnya itu adalah aksi nyata yang akan kita unggah pada Google Drive pribadi kita dalam bentuk PDF. Pada pendekatan kulturali, nah seperti ini juga sama ya, dari keempat-empatnya ini semua membutuhkan aksi nyata dalam bentuk dokumentasi hasil aksi nyatanya, yaitu merancang pembelajaran yang diunggah dalam Google Drive pribadi dalam bentuk PDF. Kemudian pada bagian jurnal pembelajaran, untuk melengkapi jurnal pembelajaran kita diharapkan memilih salah satu aksi nyata terbaik dari keempat prinsip pembelajaran tadi. Kita lihat ini pada poin kedua, menyertakan rangkaian pembelajaran yang dipilih dan tentunya dilengkapi dengan refleksi dan umpan balik dari rekan sejawat. Di video tutorial kali ini kita akan membuat rencana pembelajaran dengan memilih salah satu prinsip pengajaran yang tertera dalam modul ini. Kemudian kita akan melengkapi dengan refleksi serta umpan balik dari rekan sejawat dengan bantuan artificial intelligence, yaitu Gemini. Dengan AI ini kita akan lebih dipermudah untuk membuat atau melengkapi jurnal pembelajaran pada modul PPG Piloting tahun 2024. Kita akan memilih salah satu aksi nyata yang akan kita kerjakan. Terlebih dahulu kita membuka dokumen Word yang kosong, kemudian kita copy dari PMM Platform Merdeka Mengajar ini soalnya. Ada 2 soal dari setiap aksi nyata. Yang pertama, ide apa yang Bapak Ibu Guru dapatkan setelah belajar topik ini? Silakan Bapak Ibu Guru mempelajari modul, menonton video, membaca referensi, dan menuangkan hasil belajarnya Bapak Ibu sesuai dengan pengalaman belajar, dan tuliskan pada jawaban nomor 1 ini. Lanjut ke nomor 2 adalah soal yang akan kita isi dengan rencana pembelajaran sesuai dengan prinsip pengajaran yang kita pilih. Di awal kita memilih pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita copy soalnya, kemudian pastekan di AI Gemini dengan format seperti ini. Buatkan rencana pembelajaran RPP atau modul ajar yang berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita beri batasan. Batasannya adalah kelas 5, fase C, mata pelajaran IPAS, dan materinya adalah rantai makanan, seperti ini. Agar kegiatan diferensiasinya tampak, maka kita harus menyertakannya. Kita tambahkan dengan deskripsi atau perintah seperti ini. Buatkan diferensiasi konten, kemudian diferensiasi produk, dan terakhir adalah diferensiasi produk ya. Jadi ada 3 diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Kemudian lengkapi dengan penilaian serta rubriknya. Teman-teman di sini bisa menambahkan materi ajar ataupun sumber belajar. Nah, ini kita biarkan Gemini bekerja dulu beberapa menit. Dan hasilnya seperti ini. Ini adalah identitasnya, satuan pendidikannya sekolah dasar mana, silahkan dilengkapi. Di sini sudah nampak kegiatan pembelajarannya pada kegiatan. Ya, ada nomor kegiatan dan waktu. Pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, terlihat ada 3 diferensiasi di sana. Diferensiasi konten, guru memberikan materi rantai makanan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nanti ini penjabarannya akan terlihat pada bagian bawah.
dan diferensiasi proses, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok serta diferensiasi produk. Pada rubrik penilaian juga sudah dilengkapi dengan rubrik seperti ini. Dalam waktu yang singkat kita sudah menyusun sebuah modul ajar yang berdiferensiasi sesuai dengan prom yang telah kita tuliskan, tentunya dengan batasan kelas 5, fase C, dan materi rantai makanan. Di bagian rubrik, teman-teman bisa mengekspor ke spreadsheet atau dalam bentuk Excel yang bisa lebih mudah untuk diedit. Kemudian kita copy secara keseluruhan, kita pindah ke halaman baru untuk mengerjakan nomor 2 ini, rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian kita pastekan di halaman 2 ini. Nah, ini sudah pindah. Ada beberapa yang perlu teman-teman edit dulu, perbaiki dulu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolahnya masing-masing tentunya. Dan beberapa komponen-komponen bisa ditambahkan dan dikurangi. Jadi AI ini hanya membantu kita mempermudah pekerjaan kita, namun jangan pernah meng-copy paste tanpa merubah apapun ya teman-teman ya, karena tentu ini tidak sesuai dengan kondisi kelas kita masing-masing, termasuk jumlah siswanya. Kita mencoba untuk memperbaiki beberapa tabel yang tidak sesuai, kolom-kolom tidak sesuai, kita blok saja tabelnya, kemudian kita perbaiki. Pada kegiatan pembelajaran kita cukup tambahkan border. Kita klik pada bagian tabel, kita pilih sesuai dengan tabel yang kita inginkan, yang sederhana seperti ini, kemudian kita edit-edit pada kegiatan per kegiatannya. Nah, teman-teman silahkan hapus yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan kondisi kelasnya, kemudian tambahkan komponen yang memang dianggap masih ada yang perlu ditambahkan. Kita lihat di sini pada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup sudah ada alokasi waktu yang disediakan. Jadi ini sudah lengkap, teman-teman tinggal sempurnakan sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Ketersediaan sumber belajar disesuaikan. Begitupun pada rubrik penilaian, di sini masih belum rapi, kita rapikan. Teman-teman bisa memperbaiki di Excel tadi yang telah kita ekspor. Untuk lebih memudahkannya lagi, kita bisa print screen atau screenshot di layar dengan hanya cukup menekan tombol print screen di pojok kanan atas, kemudian pilih bagian yang ingin kita screen, kemudian kita pastekan di bagian rubrik ini. Nah, seperti ini, tinggal diatur besar kecilnya, terbaca dengan jelas ya. Selanjutnya kita akan melengkapi refleksi dan umpan balik dari rekan sejawat. Ini elemen penting sebagai salah satu persyaratan agar aksi nyata tersebut bisa diunggah di jurnal pembelajaran. Selanjutnya, untuk melengkapi jurnal pembelajaranku ini, kita harus menambahkan refleksi dan umpan balik setelah menyelesaikan rancangan pembelajaran yang telah kita susun secara berdiferensiasi tadi. Refleksi dan umpan balik dari rekan sejawat ini teman-teman bisa mencari referensinya di Google di bagian PMM perpustakaan. Bisa juga menggunakan lembar-lembar refleksi yang telah kita gunakan pada beberapa aksi nyata yang sesuai dengan topik di PMM kita masing-masing. Salah sih, ada mati. Kita mengetikkan di pencarian contoh format refleksi. Seperti ini untuk siswa. Teman-teman bisa menggunakan ini jika refleksinya ditujukan kepada guru, maka kita ubah ya, kita ganti lembar refleksi guru. Ini setelah diedit, silahkan disesuaikan dengan topik
topik yang kita pilih yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya pada nomor 1, apa yang telah Bapak Ibu guru pahami setelah merancang pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, kemudian nomor 2, apakah Bapak Ibu guru telah menguasai keseluruhan cara membuat pembelajaran berdiferensiasi? Jika belum, materi apa yang perlu diperbaiki atau yang ingin dijelaskan lebih baik lagi? Kemudian yang ketiga, manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari cara menyusun pembelajaran berdiferensiasi ini? Kemudian di print sebanyak jumlah guru yang akan menjadi target refleksi kita, boleh 5 atau lebih. Kemudian persilakan mereka untuk mengisi. Jangan lupa dokumentasikan saat mereka mengerjakan. Selanjutnya, setelah refleksi kita jangan lupa melengkapi format umpan balik teman sejawat juga. Ini kita bisa buat juga di Gemini. Caranya seperti ini. Kita enter promptnya, kita masukkan perintahnya di Gemini. Buatkan format umpan balik teman sejawat tentang merancang pembelajaran atau modul ajar berdiferensiasi. Kita enter. Kita susun tadi dalam bentuk tabel teman-teman ya, jangan lupa sertakan batasannya agar format ini dibuatkan dalam bentuk tabel. Seperti ini hasilnya. Jadi sudah tersaji dalam bentuk tabel, bisa diekspor ke dalam spreadsheet dan teman-teman nantinya bisa dan insert dalam dokumen sebagai lampiran setelah refleksi. Seperti ini, kita atur-atur dulu dokumennya. Ini sama dengan refleksi tadi teman-teman, print, kemudian bagikan kepada rekan atau teman sejawat yang menjadi target kita untuk mengisi atau memberikan umpan balik. Dan setelah itu jangan lupa dokumentasikan foto beberapa foto ketika teman-teman sejawat mengerjakan, dan jangan lupa scan hasil pekerjaan mereka yang nantinya akan disatukan dalam satu file tadi, rancangan pembelajaran, kemudian refleksi serta umpan balik. Nah, ini umpan balik kita ini sudah selesai. Ini nanti diubah saja, diedit dan disesuaikan dengan umpan balik yang akan teman-teman berikan bagian kepada rekan sejawat di sekolah masing-masing. Ini ada aspek yang dinilai, kemudian kekuatan apa yang sudah baik, apa kelemahannya, dan saran perbaikannya. Ini adalah umpan balik dari rekan sejawat terkait dengan modul pembelajaran berdiferensiasi yang telah kita susun tadi. Ini adalah ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran yang tadi yang menyertakan dokumen aksi nyata. Kemudian rancangan pembelajaran yang dipilih, apakah itu berdiferensiasi, UBD, ataupun TAR. Kemudian sertakan format ini, refleksi umpan balik, satukan dalam satu file yang tentunya refleksi dan umpan balik ini sudah diisi ya, baik itu diketik maupun ditulis tangan oleh rekan sejawat. Teman-teman bisa juga memberikan dalam bentuk Google Form ya, pengumpulannya lebih mudah, namun jangan lupa untuk screenshot dan sertakan juga dalam satu file tersebut. Setelah semuanya selesai, setelah terkumpul ketentuan dari unggah jurnal pembelajaran, teman-teman nanti akan menggabung semua file tersebut. Kemudian setelah digabung dalam satu file, ekspor dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal 10 MB. Kita ketahui bersama bahwasanya aksi nyata terbaik versi Anda bisa berarti bahwa Anda lebih yakin atau puas dengan aksi nyata tersebut. Anda lebih senang dengan aksi nyata tugas tersebut, dan Anda bisa lebih memaknai aksi nyata tersebut. Tidak ada yang benar atau salah, selama itu aksi nyata yang terbaik versi Anda. Sekian tutorial tentang cara yang mudah dan praktis dalam menyusun rancangan pembelajaran asesmen yang akan menjadi tagihan pada modul pembelajaran
PPG Piloting 2024 pada bagian pertama, prinsip pengajaran dan asesmen, yang menjadi tagihan akhir yaitu jurnal pembelajaranku. Terima kasih telah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Jika memerlukan video tutorial lainnya silahkan berikan masukan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.